Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. I am Diana Safitri, and I am a student at Teknokrat Indonesia University from Management Class 25A. In this video, I will explain working paper in accounting. Make sure to watch until the end. Okay. Kertas kerja dalam akuntansi. Jadi, apa itu kertas kerja dalam akuntansi? Ya, yang pertama itu adalah dokumen pencatatan komprehensif, yaitu mencatat secara terperinci seluruh transaksi, jurnal penyesuaian, dan data keuangan yang perlu untuk memudahkan proses penyusunan laporan keuangan akhir. Yang kedua sebagai alat verifikasi dan akurasi, yang mana berfungsi sebagai alat pembantu utama bagi akuntan dalam memverifikasi akurasi dan memastikan kelengkapan suatu entry, semua entry data sebelum menghasilkan laporan keuangan resmi. Yang ketiga, sebagai bantuan audit dan pelaporan. Meskipun tidak dijadwalkan atau diwajibkan secara hukum, kertas kerja sangat direkomendasikan karena mempermudah proses audit internal dan eksternal serta meningkatkan kredibilitas pelaporan. Adapun fungsi utama kertas kerja, yang pertama memverifikasi penyesuaian, di mana memastikan bahwa semua jurnal penyesuaian, yaitu adjustment entries, telah dimasukkan dan diposting dengan benar ke akun yang relevan. Yang kedua, meminimalisasi kesalahan, di mana bertindak sebagai jembatan yang terstruktur secara signifikan mengurangi risiko kesalahan dalam proses pencatatan, pengelompokan, dan pelaporan data akhir. Selanjutnya sebagai ringkasan kesalahan keuangan, di mana menyediakan pandangan ringkas dan terstruktur mengenai proses kinerja keuangan perusahaan sebelum laporan final diterbitkan. Yang terakhir, fungsinya adalah untuk mempermudah proses audit, yaitu menjadi dokumentasi yang rapi dan logis yang memfasilitasi auditor internal dan eksternal untuk melacak dan memverifikasi angka-angka dalam laporan keuangan. Jenis-jenis kertas kerja dalam akuntansi. Kertas kerja diklarifikasikan berdasarkan tujuan dan tingkat kedalaman informasinya. Berikut ada 3 jenis keutamaannya. Yang pertama, kertas kerja umum, worksheet, yaitu jenis yang paling sering digunakan untuk memuat semua kolom utama, di mana ada neraca saldo, penyesuaian, lalu neraca saldo yang disesuaikan, lalu laporan laba rugi, dan neraca. Yang kedua, kertas kerja terperinci, supporting schedules, yang digunakan untuk menyajikan rincian pendukung untuk tidak termuat di kertas kerja umum, seperti detail daftar piutang, utang, dan terperinci, dan perincian biaya produksi. Yang terakhir, kertas kerja audit, audit documentation, yaitu dibuat secara khusus oleh auditor untuk mendokumentasikan prosedur yang dilakukan, bukti dan diperoleh, dan kesimpulan yang dicatat sebelum laporan keuangan disahkan. Adapun struktur kolom kertas kerja umumnya ada 10 kolom. Kertas kerja worksheet yang umum biasanya terdiri dari 10 kolom yang berpasangan yang mewakili tahap siklus akuntansi. Yang pertama itu ada neraca saldo belum disesuaikan, di mana angka-angka langsung dari buku besar sebelumnya penyesuaian akhir periode. Yang kedua ada jurnal penyesuaian, perubahan yang diperlukan untuk menyesuaikan pendapatan dan beban ke periode yang benar. Yang ketiga, neraca saldo setelah disesuaikan.
yaitu hasil penjumlahan atau pengurangan antara neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Yang keempat, laporan laba rugi, kolom yang hanya memuat dan akun pendapatan dan beban untuk menghitung laba atau rugi bersih. Yang terakhir, neraca, yaitu balance sheet, di mana kolom yang hanya memuat akun, aset, liabilitas atau kewajiban, dan ekuitas. Proses penyesuaian kertas kerja. Penyusunan kertas kerja mengikuti langkah-langkah sistematis yang menjamin transisi data yang lancar dari buku besar ke laporan keuangan. Yang pertama, transfer neraca saldo awal, di mana memindahkan saldo dari setiap akun buku besar dan ke kolom neraca saldo belum disesuaikan. Yang kedua, memasukkan jurnal penyesuaian, yaitu mencatat semua jurnal penyesuaian di kolom jurnal penyesuaian, total debit dan kredit harus seimbang atau balance ya. Yang ketiga, hitung neraca saldo disesuaikan, di mana menggabungkan kolom neraca saldo dan menyesuaikan untuk mendapatkan saldo akhir di kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Yang keempat, kategorisasi akun, yaitu memindahkan saldo akun ke kolom laporan laba rugi, yaitu pendapatan dan beban, dan neraca, yaitu aset, liabilitas atau kewajiban, dan ekuitas. Yang kelima, susun laporan keuangan, yaitu menggunakan langkah-langkah yang sudah diklasifikasikan di kolom laba rugi dan neraca untuk menyusun laporan formal. Adapun peran kertas kerja dalam siklus akuntansi. Kertas kerja berada di jantung siklus akuntansi yang menjembati tahap pasca pencatatan dan tahap pelaporan. Jembatan pertama ada jembatan transisi, di mana dia membantu memvisualisasikan bagaimana saldo akun berubah dan neraca saldo awal hingga menjadi laporan keuangan akhir. Yang jembatan kedua, validasi data, di mana memastikan bahwa semua prinsip akuntansi berlaku, telah dipatuhi, dan semua transaksi serta penyesuaian telah tercatat 100% akurat. Yang terakhir sebagai dasar jurnal penutupan, di mana perhitungan laba dan rugi bersih dalam kertas kerja menjadi dasar untuk penyusunan jurnal penutup yang akan mereset akun sementara. Adapun di sini contoh visual kertas kerja 10 kolom. Tabel ini menyajikan kerangka kerja visual bagaimana data bergerak dan diklasifikasikan dalam kertas kerja akuntansi. Visual ini adalah peta jalan yang memudahkan akuntan untuk melacak alur data keuangan dan memastikan keseimbangan atau kesetimbangan debit dan kredit setiap tahap. Contohnya seperti ini ya teman-teman, pasti akan diperhatikan. Manfaat kertas kerja yang strategis bagi perusahaan. Apa saja itu? Yang pertama itu sebagai efisiensi proses, di mana mempercepat penyesuaian laporan keuangan karena perhitungan dan klasifikasi sudah dilakukan dalam satu dokumen terpusat. Yang kedua, sebagai bukti audit kuat, di mana menyediakan bukti pendukung yang terstruktur, mudah diverifikasi, yang akan sangat penting selama proses audit internal maupun eksternal. Yang ketiga, sebagai dukungan pengambilan keputusan, di mana data yang tersaji rapi membantu manajemen dalam evaluasi kinerja keuangan secara cepat, membuat keputusan bisnis yang tepat. Dan yang terakhir sebagai kontrol kualitas data, di mana bertindak sebagai kontrol internal yang mengurangi risiko kesalahan perhitungan dan ketidaksesuaian data antar akun. Kertas kerja sebagai kunci akurasi laporan keuangan. Mengapa?
karena kertas kerja adalah alat manajerial dan teknis yang vital untuk departemen akuntansi manapun. Yang mana pertama, alat vital untuk memastikan laporan keuangan tidak hanya lengkap, tetapi juga akurat dan terverifikasi. Yang kedua, memungkinkan akuntan untuk mengelola data dengan cara yang sistematis, logis, dan sangat efisien terutama saat menghadapi data dalam jurnal jumlah besar. Lalu ada meskipun keberadaan bersikap offisional, kertas kerja adalah standar praktik terbaik bagi perusahaan yang berkomitmen pada kualitas dan profesionalisme laporan keuangan. Jadi teman-teman, kesimpulan kertas kerja dalam akuntansi adalah alat penting yang merangkum data dan mendukung laporan keuangan serta opini audit. Karena kertas kerja menjadi pendukung laporan keuangan serta opini audit, yaitu berfungsi sebagai jejak audit yang mendokumentasikan prosedur, bukti, dan simpulan yang dibuat oleh auditor untuk akuntan untuk memastikan keakuratan kelengkapan proses akuntansi. That concludes my explanation for working paper in accounting. Thank you for watching. See you in the next video. I end here. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.